karena kalau tidak tepat dalam melakukan proses pembelahan umbi dan proses perawatan, karantina dan lain sebagainya, itu nanti akan mengalami kegagalan. Karena seperti pengalaman kami di tahun-tahun sebelumnya, dulu kami pernah melakukan pembelahan umbi sebanyak 5 ton, ya, nggak tanggung-tanggung 5 ton. Itu kami belah dan alhamdulillah 99% gagal total. Ya, kegagalan adalah guru yang paling baik, ya, sangat berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmood. Wih, semangatmu pol, Dek. Semangat, Dek. Semangat apa? Tanam apa? Tanam borang. Semangat tanam borang. Oke. Selamat pagi ya, teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, semoga senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Pagi hari ini kami keluarga Exmood di hari Minggu, cuaca yang sangat cerah ini, coba tengok kebun yang kami tanami porang. Ada durian dan ada pepayanya. Ini beberapa pohon porangnya sudah mulai tumbuh, ya, seperti ini ya, teman-teman. Tunas-tunasnya sudah mulai bermunculan. Nah, ini rata-rata sudah seperti ini ya, teman-teman. Dan kondisinya alhamdulillah semuanya aman. Nah, ini kalau yang di durian ini rumput-rumput ada karena memang nggak kami spray herbisida, tapi kalau yang sekitar sini kami spray herbisida, jadi kondisinya masih aman. Di lahan pun yang lain masih aman, ya, terkendali, teman-teman. Ini porang-porang sudah pada banyak yang tumbuh. Dan di pagi hari ini kami ingin bercerita tentang kondisi perkembangan tanaman porang yang kami tanam dari bibit umbi belah, ya, teman-teman. Nah, kita akan lihat. Kalau di sini umbi utuh semua, dulu dari bibit 2 on sampai 1 kilo. Nah, kita lihat yang di petak sebelah sini, ini yang kami tanam dari bibit umbi belah, ya, teman-teman. Nah, kita lihat perkembangannya seperti apa. Ini usianya sudah 1 bulan lebih, teman-teman, kami tanam. Ini tadi sudah kami coba bongkar beberapa biji, nanti sambil kita bongkar lagi yang lain, kondisinya seperti apa. Nah, ini ya, teman-teman, bibit umbi belahnya sudah seperti ini. Alhamdulillah, ini sudah banyak keluar akar-akarnya dan tunasnya juga. Nah, ini terlihat. Yang sebelah sini tadi juga kami bongkar, sudah keluar mata tunasnya ini, dan akar-akarnya juga sudah banyak yang keluar. Nah, seperti ini. Nah, jadi beberapa syarat yang harus kita penuhi ketika kita mau menanam porang dari bibit umbi belah, itu adalah kita harus memilih beberapa bibit yang benar-benar bagus, ya. Bagus di sini memang artinya ya bagus yang tua sempurna, kemudian kadar airnya sudah menyusut, sudah proses karantina. Jadi ketika nanti kita belah, dia akan aman. Jadi intinya melakukan proses penanaman dari bibit umbi belah itu tidak masalah, ya, teman-teman. Insya Allah aman. Tapi tentunya harus beberapa syarat itu kita penuhi, seperti yang kami bagikan di video sebelumnya. Karena kalau tidak tepat dalam melakukan proses pembelahan umbi dan proses perawatan, karantina dan lain sebagainya, itu nanti akan mengalami kegagalan. Karena seperti pengalaman kami di tahun-tahun sebelumnya, dulu kami pernah melakukan pembelahan umbi sebanyak 5 ton, ya, nggak tanggung-tanggung 5 ton. Itu kami belah dan alhamdulillah 99% gagal total. Ya, kegagalan adalah guru yang paling baik, ya, sangat berharga. Nah, di situ membuat kami menjadi mendapatkan pengalaman dan ilmu. Dan alhamdulillah waktu itu bibit umbinya kebetulan pas harganya lumayan mahal, tapi alhamdulillah itulah namanya ilmu dan pengalaman yang bisa menjadikan pembelajaran kita bersama. Nah,
Pagi hari ini kami ingin berbagi cerita lagi ke teman-teman semuanya. Intinya jangan sampai mengalami apa yang pernah kami alami, khususnya untuk petani-petani yang masih belajar berbudidaya tanaman porang. Tapi kalau yang sudah senior-senior, insya Allah alhamdulillah sudah paham bagaimana cara membuat umbi belah yang baik, bagaimana cara menanam porang yang baik supaya tetap semuanya aman dan terhindar dari kegagalan dan kerugian. Nah, beberapa hal yang ingin kami bagikan ceritanya adalah terkait dengan umbi belah ini ya teman-teman. Jadi begini, sedikit yang kami ingin bagikan ceritanya. Pertama, terkait dengan keuntungan ya, untung ruginya atau kurang lebihnya menanam porang dari bibit umbi belah dengan bibit yang tidak belah, atau bibit yang umbi-umbi mini seperti umbi yang berukuran 2 on, 2 on setengah, 1 on setengah, 1 on, 3 on, 4 on, 5 on, dan lain sebagainya. Jadi seperti diilustrasikan gini ya teman-teman. Porang saat ini harganya umbi produksi dari petani rata-rata ada yang 5.000, ada yang 5,5, ada yang di bawah 5.000, ada yang 6,5, ada yang ya tergantung daerah, tergantung jangkauan transportasi dan medan. Nah, ya seperti itu ya, medan ini maksudnya medan tempuhnya itu seperti itu. Nah, ketika bibit umbi 1 kilo harganya misal ini kita ambil angka 6.000 misalnya teman-teman, 6.000. Nah, ketika 1 kilo kita belah menjadi 2, nah, itu berarti satu belahannya ini beratnya 5 on ya, 5 on. Dengan harga berapa jatuhnya berarti? Kalau 6.000 bagi 2 berarti 3.000 per belahan atau per biji. Tapi kalau kita beli umbi mini atau bibit umbi yang harganya saat ini tembus di angka 4.500 per biji dengan berat 2 on, 2 on setengah, 2 on, 2 on, 1 on setengah kayak gitu, harganya rata-rata jatuhnya 4.500, bahkan mendekati musim tanam ini bisa mungkin mendekati 5.000. Nah, artinya kan jauh ya perbedaannya ya teman-teman. Jadi dengan angka Rp3.000 kita sudah bisa dapat belahan umbi sebesar 5 on ya, setengah kilo. Tapi yang dengan modal yang satunya tadi dengan berat 2 on, 1,5 on, kita perlu biaya sebesar 4.500 sampai 5.000. Jadi dari sisi perbedaan harga per piecesnya saja sudah selisih Rp2.000. 2.000 kalau tanam 10.000 berarti sudah berapa? 20 juta selisihnya teman-teman, untuk tanam 10.000 saja. Sedangkan kalau 1 hektar misalnya kita butuh 50.000 biji, berarti 50.000 biji kali selisihnya Rp2.000 berarti selisih 100 juta dari bibit saja teman-teman. Dengan populasi sama-sama 50.000, kita sudah selisih sudah selisih 100 juta per 1 hektarnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, dari sisi beratan bibitnya ya, beratan bibitnya. Kalau bibit yang harga 5.000 tadi harganya yang bibit harga 5.000 ya, tadi harganya itu 5.000 beratnya 2 on, 1,5 on. Nah, ini kalau yang dari bibit belah itu kita dapat berat setengah kilo. Jadi sudah selisih 2 kali lipatnya teman-teman ya. Sudah selisih 2 kali lipatnya. Nah, otomatis di situ nanti ada keunggulan lagi juga dari bibit umbi ya. Bibit umbi belah beratnya start awalnya sudah besar lagi ya, sudah lebih besar dibanding yang bibit umbi mini. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Ini beratnya, ini dulu bibit rata-rata ya ada yang 1 kilo kami belah jadi 2, ini malah nggak ada 1 kilo teman-teman. Ini cuma sekitar 7 on, 8 on kami belah, dan alhamdulillah kondisinya juga aman seperti ini. Jadi artinya kalau teman-teman yang kondisi permodalannya agak mepet, alangkah lebih baiknya kalau menanam dengan menggunakan umbi belah daripada membeli dari bibit umbi mini. Tapi ya memang semua ada risikonya ya teman-teman. Kalau yang dari bibit umbi mini itu risikonya lebih kecil, ditanam juga lebih aman, pertumbuhannya pun ke depan akan lebih bagus dibanding yang belah-belahan seperti ini. Tapi ya insya Allah dari sisi efisiensi modal, kemudian efektivitas yang lain, penghematan yang lain, efisien efektif ya insya Allah
ini masih prioritas ya, menjadi prioritas. Cuman ya itu tadi, ada beberapa hal yang harus kita penuhi untuk membuat bibit umbi belah ini menjadi aman. Salah satunya yaitu satu, syarat untuk membuat umbi belah ini menjadi oke, aman ditanam. Pertama yaitu pilihlah umbi yang sudah karantina. Ya, ingat teman-teman, pilihlah umbi yang sudah karantina, yang sudah, kalau tidak dikarantina di atas tanah ya minimal sudah terkarantina di dalam tanah, artinya sudah memasuki puncak musim kemarau. Itu pertama syaratnya. Dan yang kedua, belahlah umbi dengan posisi seperti ini teman-teman ya. Seperti ini. Belah pas di mata tunasnya sana. Misalnya ini bukan tunas, ini misalnya tunas utuhnya ya, ketika umbi masih utuh. Ini di sini kita belah di pas mata tunasnya sana, ces gini. Misalnya kita mau jadikan dua ya seperti ini ya, misalnya ini jadi dua gini ya, kita belah pas tengah sana, tes. Kalau mau jadikan 4 tinggal lagi belah lagi ke sini, tes gini, jadi 4. Itu pas di mata tunas, sehingga nanti tiap-tiap bagian pieces yang kita belah ini tadi mendapatkan mata tunas yang untuk tempatnya dia keluar, masing-masing dapat lah ya setiap bagian itu satu. Kemudian yang kedua, belah seperti itu tadi. Kemudian yang ketiga, belahlah porang umbi dari posisi dalam posisi kondisi kemarau ya teman-teman. Kemarau benar-benar puncak kemarau, jangan ada hujan. Jadi usahakan yang sudah puncak-puncak musim kemarau, kemudian umbi yang kita belah itu nanti akan aman dari sisi proses pengiringannya. Jadi misalnya kita belah gini, tes pagi, siang gitu nggak perlu kita jemur ya teman-teman, kita angin-anginkan saja gitu. Siang gitu sudah dipegang gini, sudah nggak ada lendir-lendir yang lengket itu. Kalau di umbi porangnya itu biasa kalau habis kita belah kan ada yang kayak lengket-lengket itu ya. Nah itu sudah siang gitu sudah nggak ada lengket-lengketnya, sore sudah kering, besoknya 2 hari 3 hari gitu sudah kayak kering total gitu bagian sini. Itu nggak perlu kita jemur kalau musim kemarau. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan proses karantina ya tadi beberapa hari, baru nanti kalau sudah mendekati musim tanam kita tanam. Ada juga sebagian petani yang langsung belah tanam. Cuman memang sedikit resiko kalau langsung belah tanam itu, karena kondisinya habis dibelah langsung ditanam, bekas lukanya itu yang kayak berlendir mengandung air. Kadar air itu kalau kita langsung masukkan ke tanah ini kadang bisa mengundang mikroorganisme atau binatang-binatang kecil yang, karena musim kemarau itu kan tanah kan kering ya teman-teman, tanah kering, mereka binatang-binatang yang berusaha untuk mencari sumber mata air atau ada makanan yang ada sumber mata airnya, itu biasanya jadi sasaran, seperti kayak kaki seribu, binatang-binatang yang lain, gajah-gajahan kalau di tempat kami ya, kecil-kecil itu senang mencari tempat yang adem, apalagi melihat ada sumber mata air di tanaman porang atau umbi yang kita tanam langsung. Tapi kalau mungkin daerahnya yang lahannya bersih, aman dari binatang-binatang seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk lebih amannya, lebih baik kita belah dulu, kita karantina dulu, kita simpen dulu. Nanti setelah memasuki musim tanam kita tanam. Dan usahakan kalau menanam posisinya jangan dibalik begini ya teman-teman. Ya ke atas, karena mata tunasnya di atas. Dan usahakan kalau tanam umbi belah itu jangan yang sudah pada kondisi tanah terlalu basah. Jadi usahakan misalnya 1 bulan ke depan sudah mulai hujan, nah itu ditanam langsung tidak masalah, atau beberapa minggu sebelum hujan ditanam. Karena kalau tanah sudah terlalu adem, anyep ya istilahnya, bahasanya orang Jawa itu anyep-anyepen gitu, adem gitu, umbi nanti adaptasi ke tanahnya kurang bagus, nanti bisa terjadi busuk biasanya gitu. Biasanya sih ya, mungkin teman-teman punya pengalaman yang lain yang berbeda, tapi pengalaman kami seperti itu. Terus kemudian pastikan kalau misalnya sudah ditanam, penataan bedengannya harus aman. Kemudian syukur-syukur kalau pas mau nanam itu sambil dikasih insektisida ya, karena biasanya tadi bekas luka-luka yang belum sempurna sembuhnya mungkin, ataukah ada lapisan yang istilahnya masih gampang tercium aromanya oleh binatang-binatang misalnya ya, karena beda kan kulit aslinya seperti ini dengan kulit bekas sayatan gini kan, kadang namanya luka kan beda. Nah itu bisa mengundang binatang-binatang itu untuk bersarang memakan ini dagingnya. Nah itu kalau kita kasih tabur-tabur bahan-bahan insektisida
itu lebih oke lagi. Tapi kalau enggak ya insya Allah enggak apa-apa kalau tanamnya masih dalam kondisi yang aman. Oke ya teman-teman, jadi seperti itu. Ini kondisi tanaman porang kami dari bibit umbi belah yang kami tanam di areal sini. Dan pastikan teman-teman semuanya kalau ingin menanam porang, lakukan pilihan yang terbaik, lakukan langkah yang terbaik, persiapkan dari mulai olah lahan, pembelian bibit, kemudian langkah-langkah selanjutnya, persiapan pupuk dan lain sebagainya. Pastikan benar-benar sempurna, jangan sampai memaksakan situasi yang belum siap, jangan sampai memaksakan kondisi yang belum aman, sehingga nanti itu pastinya akan membuat kerugian dan kegagalan teman-teman semuanya. Karena pengalaman kami, petani-petani yang mungkin yang sudah bercocok tanam porang yang di tahun-tahun sebelumnya, teman-teman bisa sering belajar ke teman-teman yang lain petani ya, sering anjang sana anjang sini, sering silaturahmi ke sana ke sini, atau mungkin bisa lewat komunikasi lewat telepon, WA, ya intinya kita sering-sering ya, bisa dengan siapapun, bisa dengan teman dimanapun, yang penting pengalaman bisa kita timba dari teman-teman yang sudah lebih berpengalaman. Tidak ada yang senior di sini, semuanya kita saling belajar karena ilmu itu selalu berkembang ya teman-teman. Jadi ilmu selalu berkembang dari tahun ke tahun, ada pengalaman baru, dari tahun-tahun ada ilmu baru. Nah itu yang perlu kita cermati dan perlu kita praktekkan di setiap musim tanam porang di tahun-tahun berikutnya. Oke teman-teman, sementara bagi-bagi cerita dari kami keluarga Exmood di pagi hari ini sampai di sini dulu. Semoga video yang kami bagikan ini bisa memberikan manfaat, bisa menambah wawasan, ilmu dan pengalaman untuk kita bersama, dan ke depan kita dimudahkan dan dilancarkan serta diberikan banyak keberkahan dalam berbudidaya tanaman porang maupun tanaman yang lain. Oke, terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.